Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Nilna Rizky Bariroh, dan teman saya Niswatun Hasanah akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis materi fikih MA kelas 10 semester genap kurikulum 2013. Dalam materi ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama yaitu kepemilikan dan akad, yang kedua perekonomian Islam, yang ketiga wakaf, hibah, sedekah dan hadiah, yang keempat wakalah dan sulhu, yang kelima analisis hukum riba, bank dan asuransi. Yang pertama yaitu kita akan membahas terkait kepemilikan. Kepemilikan sendiri itu secara bahasa artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Sedangkan secara istilah yaitu suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan. Sebab-sebab kepemilikan. Yang pertama yaitu barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah, atau disebut dengan ikhrajul mubahat. Yang kedua yaitu barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad, disebut bil uqud. Yang ketiga yaitu barang atau harta itu dimiliki karena warisan dan harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan atau minal mamluk. Selanjutnya yaitu macam-macam kepemilikan. Kepemilikan itu ada tiga. Yang pertama yaitu kepemilikan penuh, kepemilikan materi, dan kepemilikan manfaat. Ikhrajul mubahat adalah bolehnya seseorang memiliki harta yang tidak bertuan. Syarat ikhrajul mubahat yang pertama yaitu benda atau harta yang ditemukan itu belum ada yang memilikinya. Yang kedua, benda atau harta yang ditemukan itu memang dimaksudkan untuk dimilikinya. Macam-macam khalafiyah. Yang pertama yaitu khalafiyah syahsun an syahsin, itu artinya seseorang terhadap seseorang. Jadi terkait kepemilikan antara seseorang terhadap seseorang. Dan yang kedua adalah khalafiyah syai'un an syai'in, sesuatu terhadap sesuatu. Ihya'ul mawad merupakan upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya. Hukum dari ihya'ul mawad itu boleh. Syarat dari ihya'ul mawad yang pertama yaitu tanah yang dibuka cukup hanya untuk keperluan saja. Yang kedua yaitu ada kesanggupan dan cukup alat untuk meneruskannya. Hikmah dari ihya'ul mawad yang pertama yaitu mendorong manusia untuk bekerja keras dan mencari rezeki. Yang kedua, munculnya rasa kemandirian dan kepercaya diri. Yang ketiga yaitu pemanfaatannya potensi alam sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah atas kemampuan manusia dalam bidang ibad. Hikmah dari kepemilikan yang pertama yaitu terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, terlindunginya hak-hak individu secara baik. Yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas-fasilitas umum. Yang keempat yaitu timbulnya rasa kepedulian sosial yang semakin tinggi. Selanjutnya saya akan membahas akad. Akad itu merupakan suatu transaksi atau kesepakatan yang menyerahkan dengan orang lain atau yang menerima untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Nah, hukum akad itu sendiri yaitu wajib. Rukun akad itu ada 3. Yang pertama yaitu 2 orang atau lebih yang melakukan akad.
Yang kedua, ijab dan qabul. Yang ketiga, sesuai diakatkan. Selanjutnya, hikmah dari akad itu saya sendiri, yaitu yang pertama, munculnya pertanggungjawaban. Nah, di dalam perekonomian Islam itu terdapat yang kedua, timbulnya rasa ketentraman dan yang pertama yaitu jual beli dari kedua belah pihak. Yang ketiga, dan terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak. Yang keempat, terhindarnya dari pemilikan harta secara tidak sah. Yang kelima, status kepemilikan terhadap harta merupakan suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Rukun jual beli itu ada 5. Yang pertama ada penjual, ada pembeli, ada barang atau harta yang diperjualbelikan, ada uang, dan ada lafal ijab dan qabul. Syarat barang yang diperjualbelikan. 1. Barang itu suci, bermanfaat, dan barang itu milik sendiri, dapat diserah terimakan kepemilikannya, dan juga dapat diketahui jenis, ukuran, sifat, dan keadaannya. Syarat penjual dan pembeli. 1. Berakal sehat. 2. Atas kemampuan sendiri. 3. Balik. 4. Penjual dan pembeli bukan orang pemboros terhadap harta. Jual beli terlarang. Nah, di dalam jual beli terlarang ini ada 2. Yang pertama yaitu jual beli yang sah tapi terlarang, meliputi jual beli maksiat, jual beli dengan cara menipu, jual beli yang mengandung riba, dan lain-lain. Yang kedua yaitu jual beli terlarang dan tidak sah. Itu seperti jual beli sperma binatang, menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang khiyar. Khiyar itu memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli. Khiyar sendiri itu ada 3, yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Musakoh. Musakoh itu merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara kebun dengan perjanjian bagi hasil. Hukum musakoh yaitu boleh. Rukun musakoh itu ada 3. Yang pertama pemilik dan penggarap kebun, pekerja, dan hasil yang Pembahasan selanjutnya yaitu tentang khiyar. Khiyar itu memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli. Khiyar sendiri itu ada 3, yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Musakoh. Musakoh itu merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara kebun dengan perjanjian bagi hasil. Hukum musakoh yaitu boleh. Rukun musakoh itu ada 3. Yang pertama pemilik dan penggarap kebun, pekerja, dan hasil yang diperoleh. Mukhabarah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya dari penggarap. Hukum mukhabarah dan muzara'ah yakni boleh. Pembahasan selanjutnya yaitu syirkah. Syirkah itu merupakan suatu akad dalam bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Nah, syirkah itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu syirkah amlak.
yang artinya yaitu syirkah kepemilikan dan syirkah ukut, syirkah kontrak atau kesepakatan. Rukun syirkah itu ada 3. Yang pertama, anggota yang berserikat, pokok-pokok perjanjian, dan sigot. Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola dengan keuntungan akan dibagi bersama. Rukun mudharabah yaitu adanya pemilik modal, adanya modal keuntungan transaksi penjualan barang, adanya sigot dengan menyatakan harga, macam-macam mudharabah, perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Ketentuan murabahah yang pertama yaitu harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki. 2. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal. 3. Ada informasi yang jelas tentang hubungan baik nominal. 4. Penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang. 5. Transaksi pertama harus sah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang salam atau yang bisa disebut dengan jual beli inden atau pesan. Ya, salam sendiri itu merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Jadi dilunasi di awal, di pekan awal, sedangkan penyerahannya itu dilakukan di kemudian hari. Rukun jual beli salam ini ada 4. Yang pertama, harus ada pembeli, harus ada penjual, harus ada modal atau uang, dan juga barang. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli salam ini yang pertama yaitu pembayaran dilakukan di muka. Yang kedua, dilakukan pada barang-barang yang jelas. 3. Penyebutan kriteria dilakukan saat berlangsung. 4. Penentuan tempo penyerahan barang pesanan. Yang kelima, barang pesanan tersedia pada saat jatuh tempo. Pembahasan selanjutnya terkait wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah. Yang pertama akan saya bahas wakaf. Wakaf itu merupakan memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah. Nah, hukum dari wakaf sendiri itu sunnah. Rukun wakaf yang pertama, orang yang memberikan wakaf, orang yang menerima wakaf, barang yang diwakafkan, dan ikrar penyerahan wakaf. Syarat-syarat wakaf yang pertama yaitu orang yang memberikan wakaf berhak atas perbuatan itu. Orang yang menerima wakaf itu jelas dan barang yang diwakafkan berwujud nyata serta jelas ikrarnya dan penyerahannya. Macam-macam wakaf itu ada 2. Yang pertama yaitu wakaf ahli atau disebut dengan wakaf khusus. Yang kedua yaitu wakaf khairi atau disebut dengan wakaf untuk umum. Perubahan benda wakaf itu yang pertama, apabila pewakaf masyarakat dapat dijual atau digantikan dengan yang lain. Ketika berlangsungnya perwakafan, barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna. Yang ketiga, apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan. Yang keempat yaitu agar lebih berdaya guna harta yang diwakafkan. Hikmah dari wakaf yaitu 1. Menanamkan sifat zuhud dan melatih menolong kepentingan orang lain. Menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan. Memotivasi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam beramal. Dan yang terakhir, menyadarkan umat bahwa harta yang dimiliki itu ada fungsi sosial yang harus dikeluarkan. Selanjutnya yaitu hibah. Hibah itu merupakan akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Rukun hibah itu ada 4. Yang pertama, pemberi hibah, penerima hibah, barang yang dihibahkan, dan akad.
macam-macam hibah, yaitu hibah barang dan hibah manfaat. Masalah mengenai hibah itu ada dua. Yang pertama yaitu pemberian pada orang sakit yang hampir meninggal dan penguasaan orang tua atas hibah anaknya. Hikmah dari hibah yang pertama yaitu menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong, dan dapat mempererat tali silaturahmi. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang sedekah dan hadiah. Nah, sedekah sendiri itu pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan, dan itu semata-mata karena Allah. Nah, kalau hadiah itu akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan, tetapi akad tersebut sebagai penghormatan atau sebagai suatu prestasi. Nah, hukum hadiah itu boleh, sedangkan hukum sedekah itu sunnah. Perbedaan sedekah dan hadiah. Yang pertama, sedekah ditujukan kepada orang terlantar, sedangkan hadiah ditujukan kepada orang yang berprestasi. Sedekah untuk membantu orang-orang terlantar memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan hadiah adalah sebagai kenang-kenangan dan penghargaan kepada orang yang dihormati. Yang ketiga yaitu sedekah adalah wajib dikeluarkan jika keadaan menghendaki, sedangkan hadiah hukumnya mubah. Syarat-syarat sedekah dan hadiah. Orang yang memberikan sedekah atau hadiah itu sehat akalnya dan tidak di bawah perwakilan orang lain. Penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya terlantar. 3. Penerima sedekah atau hadiah haruslah orang yang berhak memiliki. Yang terakhir yaitu barang yang disedekahkan atau dihadiahkan. Selanjutnya yaitu rukun-rukun sedekah dan hadiah. 1. Pemberi sedekah atau hadiah. 2. Menerima sedekah atau hadiah. 3. Ijab dan qabul. 4. Barang atau benda yang disedekahkan atau dihadiahkan. Hikmah sedekah yang pertama yaitu menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, dapat menghindarkan dari berbagai bencana, dan akan dicintai oleh Allah. Yang terakhir yaitu hikmah hadiah. Hikmah hadiah sendiri itu yang pertama menjadi unsur bagi suburnya kasih sayang dan menghilangkan tipu daya dan sifat kedengkian. Mungkin itu pembahasan dari saya terkait akad dan kepemilikan, perekonomian Islam, dan juga wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari teman saya. Wakalah. Wakalah dapat dimaknai dengan mewakilkan suatu urusan kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat dan rukun tertentu pula. Pengertian lain, wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Landasan hukum wakalah adalah mubah atau boleh, tetapi tidak bisa menjadi haram bila yang dikuasakan itu adalah pekerjaan yang haram atau dilarang oleh agama, dan menjadi wajib kalau terpaksa harus mewakilkan dalam pekerjaan yang dibolehkan oleh agama. Rukun dan syarat wakalah. Adapun rukunnya, orang yang memberi kuasa dinamakan al-wakil. Orang yang diberi kuasa disebut al-wakil, dan perkara atau hal yang dikuasakan atau wakil, pernyataan kesepakatan disebut ijab dan qabul. Adapun syarat-syarat mewakil atau yang mewakilkan, pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan, orang mukallaf atau orang mumayyiz dalam batas-batas tertentu. Adapun syarat-syarat wakil atau yang mewakili, cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Wakil adalah orang yang diberi amanat, perkara yang diwakilkan atau objek wakil.
yaitu sesuatu yang dapat dijadikan oleh objek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain. Perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syarak memiliki identitas yang jelas dan milik sah dari al-wakil. Pernyataan kesepakatan atau ijab kabul yaitu kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan. Selanjutnya jenis-jenis wakalah. 1. Al-wakalah al-khossah. Yang kedua al-wakalah al-ammah. Yang ketiga al-wakalah al-muqayyadah. Dan yang keempat al-wakalah al-mutlaqah. Beberapa hal yang menyebabkan wakalah itu batal dan berakhir meliputi ketika salah satu pihak yang berwakalah itu wafat atau gila. Yang kedua, apabila maksud yang terkandung dalam wakalah itu sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksud ini dari pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga, diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kuasa dan berakhir. Hikmah wakalah dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat, saling tolong-menolong di antara sesama manusia, dan timbulnya saling percaya dan mempercayai di antara sesama manusia. Pengertian suhu. Secara etimologi artinya adalah memutus dan mengakhiri perselisihan, sedangkan secara terminologi syarak adalah suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan. Pengertian lain suhu adalah suatu akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaan. Landasan dasar hukum sulhu. Al-Quran. Dalam perdamaian disyariat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah yang artinya, dan jika dua orang dari orang-orang yang mukmin berpendapat maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Adapun rukun sulhu, musalih anhu, musalih alaih, dan sihhat ijab dan kabul di antara dua pihak yang melakukan akad perdamaian. Adapun macam-macam sulhu, perdamaian antara sesama muslim, perdamaian antar muslim dengan non-muslim, dan perdamaian antar imam dengan kaum buhat. Hikmah suhu dapat meningkatkan ukhuwah persaudaraan sesama manusia, dapat menghilangkan rasa dendam, angkara murka, dan perselisihan di antara manusia, dan menjunjung tinggi derajat dan martabat manusia untuk mewujudkan keadilan. Hanya poin menganalisis hukum riba, bank, dan asuransi. Riba berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti tambahan. Dalam bahasa Inggris addition, yang berarti tambahkan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Sedangkan menurut istilah, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Dengan demikian, riba menurut istilah syarak ialah suatu akad perjanjian yang terjadi dalam tukar-menukar suatu barang yang tidak diketahui sama atau tidaknya menurut syarak, atau dalam tukar-menukar itu disyaratkan dengan menerima salah satu dari dua barang atau ada unsur penambahan. Dasar hukum melakukan riba adalah haram menurut Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama. Keharaman riba terkait dengan sistem bunga dalam jual beli yang bersifat komersial. Macam-macam riba. Ada riba fadl, riba nasi'ah, riba qardhi, dan ribayat. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dilarangnya riba, dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan sesama menyalurkannya kembali kepada masyarakat sesama muslim agar tidak dimakan dengan batil. Fungsi bank diantaranya menyimpan dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat mensyukuri nikmat Allah, memperdagangkan utang piutang. Tujuannya menolong manusia dalam banyak kesulitan, meringankan hubungan antara para pedagang dan pengusaha dengan memperlancar peindahan uang.
pemindahan uang. Jenis-jenis bank. Dilihat dari segi fungsi menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank menurut fungsinya ada dua, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. B. Dilihat dari segi kepemilikan. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan menjadi 5. Di antaranya bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, dan bank campuran. C. Berdasarkan jenis atau sistem pengelolaannya. Bank dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bank konvensional dengan sistem bunga dan bank syariah, bank dengan prinsip bagi hasil. Adapun hukum bank dalam Islam diantaranya kelompok yang mengharamkan, kelompok yang tidak mengharamkan, dan kelompok yang menganggap samar atau syubhat. Selanjutnya, asuransi dalam perjanjian pertanggungan bersama istilah asuransi kedua orang atau lebih pihak terdapat beberapa yang satu akan menerima pembayaran tertentu bila terjadi suatu musibah, sedangkan pihak yang istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggungan. Tujuan asuransi secara umum adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama melalui semacam iuran yang dikoordinir oleh penanggung asuransi. Tidak berorientasi bisnis. Manfaat asuransi diantaranya tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa kepenanggungan di antara anggota, implementasi dari anjuran Rasulullah agar umat Islam saling tolong-menolong dan jauh dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarang syariat. Hukum asuransi Islam diantaranya haram, mubah, dan syubhat. Presentasi dari kami, silakan dibaca, dipahami makalah, PPT, dan peta konsep yang telah kami buat. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan melalui forum yang saya buat di Google Classroom. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.